Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar mukawwiril lail 'alan nahar tadhkiratan liulil qulub wal absar tabshiratan lidzawil albab wal iktibar. Ahmaduhu ablahu hamdin wa anmahu wa azkahu wa ashhadu an la ilaha illallah al-barrul karim ar-raufur rahim wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila siratil mustaqim wa da'i ila dinin qawim. Sallallahu wa sallamuhu دائمين متلازمين إلى حبيبنا شفيعنا قرة أعيننا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسائر الصالحين أجمعين أما بعد. Bapak Syamsul Hari SD SBD FM selaku Quality Instrument MI Muslimat NU Bujang Sidoarjo yang kami hormati Bapak Dr. Elhamid Tohari SBD MM, yang kami hormati Bapak Ibu Staf MI Muslimat NU Bujang Sidoarjo, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru MI Muslimat NU Bujang Sidoarjo, serta anak-anakku kelas 4, 5, 6 yang kami cintai dan kami banggakan. Oke, Mem akan menyapa yang ada di rumah yang saat ini lagi live streaming. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita semua yang ada di sini dan juga yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke. Saya tahu, mereka kalian yang ada di sini, hadirin yang ada di sini dan juga yang ada di rumah sangat sayang kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, jika kalian benar-benar sayang kepada Rasulullah, maka sekarang didik yang baik, dengarkan baik-baik tausiah hari ini dari kami. Dan catat yang penting untuk kalian jadikan hikmah dan juga pelajaran. Bagaimana? Yang ada di sini dan juga di rumah ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Duduk yang tenang, siapkan catatan kalian dan kita mulai bersama. Alhamdulillah. Meskipun kita tidak bisa berkumpul bersama di tempat ini, sebagian ada yang di sekolah, sebagian lagi ada yang di rumah, karena minggu belakangan ini kondisi negara kita, negara Indonesia tercinta ini sedang tidak baik-baik saja. Semoga minggu ini dan kedepannya negara kita akan menjadi negara yang damai, tentram, dan bahagia. Anak-anakku, kita semua bisa berkumpul baik di sini maupun secara digital dalam keadaan sehat walafiat. Semua itu tidak lepas dari izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sudah sepatutnya untuk mengucapkan puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salam serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah satu-satunya yang bisa memberikan syafaat
kepada kita semua di yaumil akhir nanti. Anak-anakku yang dirahmati Allah, Mister mungkin akan awali dengan bagaimana Nabi Adam pertama kali masuk di surga. Nabi Adam begitu terkejut melihat kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam bertanya, siapakah Muhammad? Bukankah aku manusia pertama yang diciptakan oleh Allah? Bukankah ada makhluk lain seperti malaikat? Siapakah Muhammad yang namanya disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Anak-anakku, yang perlu kalian tahu, kita diciptakan oleh Allah dengan Allah yang meniupkan nurullah kepada arwah kita, di mana nurullah tersebut akan berelaborasi dengan jasad kita. Dan setelah nurullah ditiupkan pada jasad kita, Nur Muhammad juga ditiupkan kepada jasad kita, yang artinya Allah menciptakan alam semesta dan kita semua ini karena kecintaan Allah terhadap kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Dan kita di dalam diri kita terdapat Nur Muhammad. Oleh karena itu tema kita hari ini adalah mengapa kita harus bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang menjadi salah satu alasan adalah karena ada Nur Muhammad di dalam diri kita. Dan juga Allah berfirman dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahwasanya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka kita sebagai manusia, khususnya sebagai umat Nabi Muhammad, maka sangat tidak layak sekali bagi kita ketika kita tidak mau bersolawat dan mengucapkan salam penghormatan untuk Nabi Muhammad. Anak-anakku yang berbahagia, yang dirahmati Allah, marilah kita bersolawat bersama-sama dengan melantunkan lagu yang berjudul Permohonanku, karya dari Mr. Hamzah. Taslim harus sangat macam-macam. Dengarkan. Terus putuskan suaranya. Not clear. Iya. Coba fokus. Ikuti ya.
يا ربي صل عليه وسلم يا رسول الله يغفر له رجاه الله إن مسيئين قد جاءوا بذنبي يستغفر الله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم Masih dan muslimah terhadap iman hati itu Islam agamaku Allah Tuhan Muhammad Nabiku Al-Quran kitabmu Islam agamaku Allah Tuhanku Muhammad Nabiku Al-Quran kitabku Baitullah kiblatku Ya Allah dekatkan aku dengan asmamu Ya Allah dekatkan aku dengan nabiku Ya Allah dekatkan aku dengan rasulku Ya Allah jadikan aku dengan ridhamu Ya Allah dekatkan aku dengan asmamu Ya Allah dekatkan aku dengan nabiku Ya Allah dekatkan aku dengan rasulku Ya Allah cukupkan aku dengan ridhamu Islam agamaku Allah Tuhanku Muhammad Nabiku Al-Quran kitabku Baitullah kiblatku Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah SWT semuanya. Tadi Mr. Hafid sudah menjelaskan bahwasanya di dalam setiap ruh manusia itu ada ruh Allah. Maka kalian tahu di dalam kurikulum cinta juga diajarkan bagaimana caranya mencintai Allah dan juga mencintai Rasulullah. Anak-anak sekarang saya tanya, apakah kalian tahu bagaimana cara mencintai Allah SWT? Ya, ada beberapa cara. Bagaimana cara kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama adalah ma'rifatullah. Ma makna ma'rifatullah? Apa ma'rifatullah itu? Mengenal Allah. Ya, kita harus mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara kita mengenal Allah, maka kita akan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini ada beberapa cara.
Caranya yang pertama adalah mempelajari Asmaul Husna. Seperti yang kalian ketahui, Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik yang sudah kalian pelajari dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang setiap hari di madrasah ini selalu diajarkan kebiasaan dari pagi, siang, sore itu lewat relation. Dari situ kalian akan belajar bahwasannya nama-nama Allah yang baik atau Asmaul Husna itu tidak hanya kalian ketahui, tidak hanya kalian hafalkan, tetapi kalian harus tahu maknanya dalam kehidupan sehari-hari dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Nama-nama Allah yang baik maka bermunajat. Seperti kalian ketahui, ketika kalian mau berdoa, ketika kalian mau memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kalian akan memuji Allah. Nah, saya berharap setelah ini, ketika pelajaran religion disampaikan dari Mem dan Mister kepada kalian, perhatikan dan kalian bisa mengimplementasikannya apa-apa yang sudah disampaikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Setelah ma'rifatullah, setelah kita mengenal Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik, bagaimana cara mengenal Allah? Yang kedua adalah dengan cara melihat ciptaan Allah. Apa-apa yang sudah diciptakan oleh Allah baik di langit maupun di bumi, itu kita bisa memberikan dan contoh juga. Allah menciptakan langit dan bumi itu untuk kepentingan manusia dan juga makhluk yang lainnya. Pernahkah kalian berpikir bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi? Pernahkah kalian berpikir bahwasanya di dalam ciptaan Allah ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala? Contoh konkret, Allah menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, mulut untuk berbicara. Sudahkah kalian berpikir dan bersyukur atas apa yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita? Selain merenungi ciptaan Allah, kita juga harus mentadabburi Al-Quran. Di madrasah ini kita diajari tahsin dan juga tadarus Al-Quran. Memang kelas 4, 5, dan 6, alhamdulillah semuanya sudah bisa membaca Al-Quran dan bersyukur, dan bahkan ada yang hafal Al-Qurannya. Tetapi anak-anak, kita tidak boleh berhenti sampai di situ saja. Wah, kenapa? Karena dengan mentadabburi Al-Quran, dengan mengetahui makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran, dan kita bisa mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari, maka itu adalah bentuk kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa, Mem? Karena Al-Quran adalah kalamullah. Maka Mem berharap setelah ini, ketika pembiasaan religion yang sudah diajarkan, setiap dari pembiasaan itu dengarkan dengan baik-baik dan sesama. Setelah itu apa yang kalian dapat dari Mem dan Mister kalian, implementasikan dalam kehidupan kalian masing-masing, baik di madrasah maupun di rumah keluarga kalian maupun di lingkungan kalian. Setelah ma'rifatullah, apa Mem selanjutnya caranya? Yang kedua adalah taat
kepada perintah Allah. Kalau kalian mencintai Allah, maka kalian harus taat kepada perintah Allah. Bukti seseorang cinta kepada Allah itu adalah taat. Atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Atii'ullah, maka taatilah Allah. Dengan cara apa, Mem? Taat itu jalankan perintahnya. Kalian sudah diajari di madrasah ini dari kelas 1 rukun Islam, rukun iman. Yang paling utama adalah di dalam rukun Islam yang kedua adalah sholat. Mem bertanya sekarang, sudahkah sholat 5 waktu kalian kerjakan dengan tertib atau orderly? Mem tahu masih ada beberapa anak yang kadang pulang dari madrasah, Mem ketiduran, bisa subuh kesiangan, Mem kesiangan. Mem harap setelah ini sudah tidak ada alasan lagi ketiduran atau kesiangan tidak menjalankan kewajiban kalian, yaitu sholat. Selain sholat ada kewajiban puasa dan kewajiban yang lainnya. Taat menjalankan perintah dan jangan lupa kalian jauhi larangan-larangan Allah. Bagaimana cara menjauhi larangan Allah? Maka ketika kalian diajari oleh Mem dan Mister tentang pelajaran haram, apa yang tidak boleh dimakan, apa yang tidak boleh dilakukan, jangan lakukan, jangan dimakan. Dengan kalian taat kepada Allah, berarti itu bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah setelah ma'rifatullah, setelah taat, yang ketiga adalah bersyukur dan bersabar. Nah, kenapa kita harus bersyukur? Kita harus bersyukur. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Dengan kalian bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat kalian. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. La in syakartum, jika kamu bersyukur, la azidannakum, maka akan aku tambah nikmatnya. Ketika kalian bersyukur dengan kepandaian kalian, ketika kalian bersyukur dengan apa yang kalian punya, kalian dengan terus-menerus meningkatkan diri untuk belajar dan belajar, maka Allah insya Allah akan memberikan ilmunya lebih dan lebih. Tapi ketika kalian kufur, tidak mau memanfaatkan apa yang ada di dalam diri kalian, Allah akan memberikan adab yang sangat pedih. Selain bersyukur, kita juga harus bersabar. Kenapa kita harus bersabar? Inna Allaha ma'as sabirin. Bersabar dalam hal apa? Contohnya, kalian ketika ulangan mendapatkan nilai yang jelek, mereka harus bersabar. Iya, kalian harus bersabar. Kenapa? Karena Allah saat itu sedang mencoba kalian, menguji kalian agar kalian bisa bersabar, agar kalian bisa meningkatkan diri untuk lebih belajar dan belajar lebih rajin lagi. Ketika tiba-tiba di dalam kelas kalian diuji oleh Allah, ada yang mengatakan atau mengeluh-ngeluh. Saya harap di sini tidak ada ya yang apa yang kalian lakukan ketika di luar sana kalian punya teman di lingkungan kalian, saat itu Allah menguji kalian untuk lebih bersabar dari orang-orang tersebut. Saat kalian minta sesuatu kepada orang tua kalian tetapi kalian tidak diberikan, apakah kalian marah? Tidak boleh marah anak saya. Kenapa? Karena Allah minta kalian untuk bersabar. Bisa jadi hal-hal yang ingin kau
memiliki itu tidak baik untuk kalian. Anak lagi dirahmati Allah, barusan suami hati telah memaparkan bagaimana kalian mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk di dalamnya kalian dituntut untuk bertakwa kepada Allah. Kita tahu bahwasanya takwa adalah imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahi, menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Anak-anakku yang dirahmati Allah, hal itu juga dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Dan yang perlu kalian tahu, ketika Nabi Muhammad pada kondisi masih anak-anak, perlu kalian tahu bahwasannya Nabi Muhammad dilahirkan dengan keadaan yatim. Nabi Muhammad berjuang keras sekali, dan Nabi Muhammad diajarkan oleh pamannya untuk berdagang. Hal itu untuk apa? Agar bisa bertahan hidup pada waktu itu. Artinya Nabi Muhammad tidak diam saja, tidak bermalas-malasan, tapi Nabi Muhammad ketika masih kecil pun dia bekerja keras, belajar dan terus belajar. Maka itu bisa jadi suri tauladan, uswatun hasanah buat kalian. Jadi sosok panutan yang bisa kalian contoh. Oleh karena itu, kalian diberikan peraturan oleh madrasah ketika di rumah hanya boleh memegang HP selama 30 menit. Ya, tujuannya untuk apa? Agar waktu yang kalian miliki, kalian lebih memprioritaskan untuk hal-hal yang bermanfaat. Tidak hanya sekadar santai-santai lihat medsos, lihat konten yang tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu dibatasi ketika di rumah. Tujuannya apa? Sekali lagi, agar kalian lebih memprioritaskan waktu kalian untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk belajar, untuk menambah wawasan, untuk menambah ilmu pengetahuan. Anak-anakku yang dirahmati Allah, perlu kalian tahu, negara adidaya Amerika Serikat yang kita tahu bahwasanya sudah puluhan tahun Amerika Serikat menguasai dari berbagai lini termasuk teknologi. Dan beberapa tahun terakhir hingga saat ini Amerika Serikat mulai tergeserkan dengan Republik Cina, RRC, Republik Rakyat Cina. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena orang-orang Tiongkok, orang-orang Cina memiliki budaya, generasi mudanya memiliki budaya untuk belajar. Bahkan kalau kalian tahu, perpustakaan di RRC sana hampir sampai jam 12 malam masih banyak pelajar-pelajar yang membaca buku, menambah wawasannya, menambah ilmu pengetahuannya. Artinya belajar itu sangat penting sekali buat kalian. Dan itu sudah dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Banyak hal yang beliau pelajari, kemudian beliau terapkan dalam kehidupannya, sehingga Nabi Muhammad SAW meraih banyak sekali kesuksesan. Tidak mungkin kalau Nabi Muhammad tidak belajar. Bahkan wahyu yang pertama diterima oleh Nabi Muhammad adalah apa? Iqra. Disuruh membaca, disuruh belajar. Artinya belajar itu sangat penting sekali buat kalian. Dan kalian sekarang hidup di era yang semuanya serba teknologi. Perlu kalian tahu, teknologi menurut
beberapa ilmuwan mengatakan bahwasanya teknologi adalah implementasi dari sebuah ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam tools, sistem, atau hal yang bisa mempermudah manusia untuk menyelesaikan pekerjaannya. Artinya apa? Teknologi basisnya adalah ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan itu bisa kamu raih kalau kamu belajar. Ketika kamu tidak belajar, artinya ilmu pengetahuan itu akan sedikit yang kamu miliki. Ketika ilmu pengetahuan itu sedikit yang kamu miliki di era yang serba teknologi ini, kamu akan susah untuk survive, untuk bertahan hidup. Dan perlu kalian ketahui, di dalam Al-Quran banyak sekali ilmu pengetahuan. Bisa ambil contoh misalkan di abad 17, 1629, Galileo Galilei melakukan observasi terhadap matahari sinar teleskopnya. Dia menemukan bintik hitam yang muncul di tepi timur, kemudian bergerak ke tepi barat, kemudian hilang. Di waktu yang lain dia muncul lagi di tepi timur, bergerak ke barat, hilang. Itu menandakan bahwasannya matahari yang selama ini kita lihat itu tidak diam saja, tapi dia juga berputar pada porosnya. Kemudian di sekitar 1975 kita tahu efek Doppler, yang itu merupakan implementasi dari keilmuan yang namanya spektroskopi. Apa itu spektroskopi? Spektroskopi itu adalah bagaimana kita menganalisis cahaya, kemudian memecahnya menjadi spektrum warna dan garis. Dari keilmuan itu muncullah efek Doppler. Apa itu efek Doppler? Efek Doppler itu adalah cahaya matahari ternyata sama seperti bintik hitam tadi itu, bergerak ke timur, ke barat, atau ke blue shift namanya. Artinya dia merekat. Kemudian dari timur dia bergerak ke red shift, artinya dia merenggang. Dari spektrum warna itu menunjukkan bahwasanya matahari itu berotasi. Dan perlu kalian tahu, anak-anak yang dirahmati Allah, 1400 tahun yang lalu, di mana teknologi masih minim sekali, pengetahuan itu sudah disampaikan oleh Rasulullah. Kalian biasa sering membaca surat Yasin, kalian akan menemukan kata-kata firman Allah seperti ini: wasamsu tajri di mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizul alim. Wasamsu, dan matahari, tajri itu fi'il madinya jaro, berjalan. Kalau kita maknai secara letterlek, berarti matahari itu berjalan pada tempat di mana dia diam. Matahari itu bentuknya bundar, maka tidak mungkin berjalan seperti kita. Bergeraknya yang memungkinkan adalah dia berputar. Maka kita bisa maknai itu bahwasanya matahari berputar pada porosnya. 1400 tahun yang lalu, teknologi sangat minim sekali. Dari mana manusia bisa observasi matahari? Sangat susah sekali. Kalau kita tahu sekarang ada beberapa satelit yang bisa melakukan observasi ke sana seperti punya NASA SGO dan Solvoid SOSO. Dulu 1400 tahun yang lalu, bagaimana kita bisa mengobservasi itu matahari? Terus dari mana firman kata-kata itu? Kalau bukan dari zat yang menciptakan matahari itu sendiri, sehingga firman itu bisa memberikan ilmu kepada kita, pengetahuan kepada kita yang sangat benar dan akurat. Contoh lagi, misalkan kita tahu teori Big Bang. Teori Big Bang adalah salah satu teori di mana alam semesta ini terbentuk. Dan menurut beberapa ilmuwan hingga sampai saat ini itu adalah kita tahu ada teori nebula, ada steady state dan lain sebagainya.
Tapi teori Big Bang itu adalah teori yang paling akurat menurut kesepakatan banyak sekali ilmuwan. Kalian bisa nanti di rumah bisa search di Google. Teori apa yang paling akurat dalam memutuskan bagaimana alam semesta ini terbentuk? Kenapa teori Big Bang? Menurut Edwin Hubble, ya, galaksi kita ini semakin lama itu semakin menjauh dari galaksi-galaksi yang lain. Artinya galaksi itu mengembang, semakin hari semakin jauh. Kalau kita tarik ke belakang, berarti semakin jauh, semakin mendekat dan menjadi satu kesatuan. Itu adalah dasar dari teori Big Bang salah satunya. Jadi teori Big Bang itu alam semesta kita ini terbentuk karena adanya ledakan besar. Jadi alam semesta ini awalnya satu kesatuan, ya, sebuah satuan yang padat sekali, kemudian dia meledak dan menjadi alam semesta yang sekarang kita miliki. Anak-anakku, ketahui ya, sekali lagi, 1400 tahun yang lalu ilmu pengetahuan ini sudah disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah berkata, awalam yarul ladzina kafaru, hai orang-orang beriman, apakah kamu tidak mengetahui annas samawati wal ardh kanata ratqa, bahwasanya langit dan bumi ini dahulunya adalah satu kesatuan. Rotako itu dalam bahasa Arab artinya merekat. Ratqa dia masdar. Merekat. Kemudian kemudian aku memisahkan keduanya. Itu adalah teori Big Bang yang muncul 1400 tahun yang lalu, yang sudah dibuktikan kebenarannya. Bukan berarti Al-Quran tidak benar, enggak. Tapi kemampuan kita yang tidak mampu pada waktu itu manusia untuk membenarkan informasi ini, karena teknologi sangat minim waktu itu. Dan kita yang hidup dengan serba teknologi yang sangat luar biasa ini, kita bisa membuktikan kebenaran itu. Kemudian di dalam Al-Quran Allah berfirman seperti ini, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Aku menjadikan segala sesuatu itu hidup berawal dari air. Minal ma'i. Kita tahu, seperti banyak ilmuwan mengatakan ada istilah ini, follow the water, then you get living. Ketika kamu mengikuti air, maka kamu akan menemukan kehidupan. Itu dijadikan dasar oleh banyak ilmuwan. Sampai apa? Banyak robot-robot yang dikirim ke Mars. Contoh misalkan Viking 1, Viking 2 sekitar tahun 1980-an. Kita tahu di 2000 awal, di abad 2021 awal ada Pathfinder, kayak Spirit Rover, Surgeon Rover dan lain sebagainya. Dia sudah sampai di Mars. Dan apa yang terjadi? Sudah melakukan observasi mengenai surface Mars, permukaan Mars. Tapi apa kesimpulannya? Mars tidak bisa dihuni. Kenapa? Seperti yang dikatakan di Al-Quran, kehidupan itu berasal dari air. Di Mars tidak ada air sama sekali. Semua ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa itu ada di dalam Al-Quran. Maka sebagai seorang muslim sekaligus pelajar kalian setiap hari membaca Al-Quran, bahkan ada yang menghafalkan, maka sangat tidak layak sekali ketika kalian bermalas-malasan, ketika kalian tidak mau mempelajari isi Al-Quran yang sangat luar biasa itu. Oleh karena itu, Nabi Muhammad banyak sekali meraih kesuksesan pada waktu itu, baik di bidang sosial, baik di bidang peradaban. Kenapa? Karena yang dipelajari oleh Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Bahkan kalau kamu search siapakah manusia yang paling cerdas di dunia ini, sekarang jawabannya adalah
Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Karena ilmu pengetahuan dia bersumber dari Al-Quran. Maka itu kamu harus pakai contoh. Kamu harus belajar. Jangan sekedar membaca dan menghafalkan, tapi contoh Nabi Muhammad mempelajari apa yang ada di dalam isi Al-Quran. Dengan banyak sekali perjuangan beliau, maka sekali lagi kita kembali pada tema mengapa harus bersoal kepada Nabi Muhammad SAW. Karena banyak sekali perjuangan beliau, meskipun beliau sekarang sudah tidak ada di peradaban kita, tapi keilmuannya dan banyak hal yang menjadi sosok panutan buat kita yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita. Maka sekali lagi anak-anakku, marilah kita bersolawat dengan melakukan lagu yang berjudul Salam Ya Nurullah. Ya Rasulullah, salamku uswatun hasanah. Salam ya Nabi Allah, ya Sidi amanah. Salam ya Habib Allah, yang terlibat. Salam ya Nurullah, ya salawat barakah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, salawatullah alaika. Ashraqal badru alaina, fahtafat sinul Misakus Marolainya, Betulian wajah sendiri. Anda syamsu nur, Anda nur faquri, Anta isiru amari, Anta misbahu suduri, Anta isiru amari, Anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Anta nurun faqat nuri,
isi ruang hari, tangis aku syukuri, isi ruang hari, tangis aku syukuri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah Mr. Hafid tadi menyampaikan begitu banyak suri tauladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang paling utama dari suri tauladan yang kita patut contoh. Di samping itu, ketika kalian ingat di sejarah Rasulullah dulu, ketika Rasulullah menyampaikan ajaran Islam yang saat ini kita anut, begitu banyak rintangan, baik dari kaum kafir Quraisy maupun dari keluarganya sendiri. Apakah Rasulullah berputus asa? Iya, no, tidak. Rasulullah tidak berputus asa. Bahkan Rasulullah mendoakan kepada Allah, meminta kepada Allah, orang-orang yang memusuhi beliau, yang mencaci beliau, yang menghina beliau, bahkan ingin membunuh beliau, didoakan oleh Rasulullah untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, dari sini Allah memberikan contoh bahwasannya kita hidup di dunia ini akan selalu ada pro dan kontra. Pro itu yang setuju, itu yang mau menerima apapun kelebihan dan kekurangan kita. Tetapi yang kontra adalah orang-orang yang tidak seide dan kadang tidak suka dengan sikap maupun perbuatan kita. Begitu juga dengan anak-anak yang ada di madrasah ini. Pro, kalian pasti tahu apa itu namanya bestie. Teman, sahabat, teman baik, teman karib, sahabat, itu adalah orang-orang anak-anak yang pro dengan kalian, yang mau menerima semua sikap dan sifat kalian. Bagaimana dengan yang kontra? Berarti mereka tidak mau, bukan tidak mau menerima, mungkin tidak seide. Ada ketika kalian bicara, dia bisa diterima. Itu adalah bentuk ketika kalian belajar di madrasah. Kalau tantangan kalian, kalau pelajaran-pelajaran kalian terasa sulit dicerna, matematika, yang itu matematika lanjutan, sains, bahasa Inggris, barangkali hafalannya kurang hafal, ditahfidnya, maka apakah pantas kalian berputus asa? Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu gigih memperjuangkan agama Islam sampai hari ini kita mengikutinya. Allahu Akbar. Anak-anak, dan yang paling utama adalah fitrahnya Rasulullah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mi'raj dengan malaikat Jibril, di situ malaikat Jibril memperlihatkan beberapa pintu neraka. Di masing-masing pintu neraka itu ada beberapa umat yang mendiami. Dan yang menggelitik Rasulullah adalah pintu yang terakhir di neraka tersebut. Sampai akhirnya Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, umat siapakah yang berada di pintu terakhir dari neraka tersebut? Malaikat Jibril tidak sampai menjawab. Malaikat Jibril tidak sampai menjawab untuk menyampaikan kepada Rasulullah, siapakah umat yang berada di pintu terakhirnya
Wahai Rasulullah, umat yang berada di Kiblat terakhir adalah umatku ya Rasulullah. Rasulullah begitu mendengar tersebut langsung menangis dan berlari menuju kepada Allah dengan air matanya berlinang, memohon kepada Allah, memohon kepada Allah dan bersujud untuk umatnya supaya tidak masuk ke dalam neraka. Allah, wahai kekasihku, wahai kekasihku, kenapa kamu bersujud? Kenapa kamu bernangis? Air matamu berlinang air mata. Kenapa matamu berlinang air mata? Jawab Rasulullah, ya Allah, aku mohon, janganlah kau masukkan umatku di dalam neraka-Mu ya Allah. Allah menjawab, wahai kekasihku, aku tidak akan memasukkan ketika umatmu yang berbuat dosa, yang mau bertobat kepadaku. Tetapi bagi umat yang berdosa dan tidak mau bertobat serta lalai semua perintah-perintahmu, maka sepantasnya dia akan aku berikan hukuman yang pantas. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah, begitu cintanya Rasulullah kepada kita. Bahkan Rasulullah ketika Mi'raj tidak mau umatnya untuk masuk ke dalam neraka. Apakah pantas kita ketika kita bersolawat di madrasah ini pembiasaan kita tidak bisa fokus? Apakah pantas ketika kita bersolawat tapi kita berbicara dengan yang lain? Semoga setelah ini ketika kita mengucap salawat untuk baginda Rasulullah SAW, kita bisa khusyuk dan kita sinergikan pikiran dan hati kita untuk mencintai Rasulullah SAW. Anak yang dirahmati Allah, sudah disampaikan oleh Rasulullah tadi, menggambarkan bagaimana Rasulullah itu sangat sayang sekali dengan umatnya. Begitu juga Rasulullah ketika dalam keadaan sakaratul maut, ketika ingin meninggalkan dunia ini. Pada waktu itu Rasulullah merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa, sekali. Hingga sahabatnya Sayyidina Ali yang berada di dekat Rasulullah pada waktu itu, karena melihat Rasulullah merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa, buliran air mata itu jatuh dengan sendirinya menetes melewati pipi Sayyidina Ali. Ketika itu Sayyidina Ali sudah tidak kuat lagi, dia menundukkan, memalingkan penglihatannya untuk melihat Rasulullah, karena Sayyidina Ali tahu Rasulullah sedang dalam keadaan sakaratul maut yang sangat sakit sekali, luar biasa. Kalian tahu apa yang dipikirkan oleh Rasulullah dalam keadaan seperti itu? Yang dipikirkan adalah umatnya. Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, jika memang sakaratul maut ini rasanya sangat sakit seperti yang aku rasakan, maka semua sakit-sakit yang akan diterima nanti oleh umat-umatku berikan kepada semuanya, agar umatku tidak merasakan rasa sakit ini ketika dia
dalam keadaan seperti itu. Masya Allah, luar biasanya Nabi Muhammad SAW. Prioritas hidupnya bukan dirinya sendiri bahkan, tapi umatnya. Itu adalah salah satu bentuk Nabi Muhammad sangat peduli, sangat sayang sekali terhadap umatnya. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kita tahu bahwasannya memperingati Maulidun Nabi adalah salah satu bagaimana kita menghormati Rasulullah. Tapi sampai saat ini masih terjadi banyak konflik. Ada yang mengatakan Maulid Nabi itu hukumnya bid'ah. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah Maulid Nabi, peringatan hari kelahiran Nabi itu tidak dilakukan. Ada yang mengatakan memperingati kelahiran Nabi itu dianjurkan. Bahkan ada yang sangat berlebihan dengan berjoget-joget, dengan mengibarkan bendera, dengan mendatangkan musik dan atraksi-atraksinya. Kemudian ada juga mendatangkan pasar malam untuk memeriahkan. Apakah seperti itu? Ketika kita memperingati hari kelahiran Nabi, maka kalian sebagai pelajar, kalian harus bisa mengerti tentang moderasi beragama. Memperingati hari kelahiran Nabi itu bisa kalian peringati dengan cara bersolawat, di mana solawat itu kalian tanamkan, kalian patri dalam kalbu kalian. Itu akan secara otomatis menginterkoneksikan antara hati, lisan, dan pikiran kalian. Dengan cara seperti itu, otomatis kalian sudah mengcounter pendapat yang pertama, bahwasanya memperingati kelahiran Nabi itu tidak diperbolehkan. Kemudian kalian juga mengcounter terhadap pendapat yang kedua, bahwasanya memperingati hari kelahiran Nabi itu dengan cara yang berlebihan. Tidak. Tapi kalian bisa mengkonstruk lagi peringatan Maulidun Nabi tersebut dengan membaca, memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku yang dirahmati Allah, semoga perjuangan Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad itu sekali lagi sangat mencintai umatnya, bisa berharap dari apa yang telah dipaparkan kalian timbul di dalam hati kalian rasa bahwasannya sudah tidak ada pertanyaan mengapa harus bersorak kepada Nabi Muhammad. Itu sudah menjadi alamiah dalam diri kalian. Saya harus mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena sampai saat ini apa yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW itu bisa kami terapkan di dalam kehidupan kalian. Bahkan ada nur Muhammad di dalam diri kalian. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah saatnya mulai hari ini kita berbenah diri untuk lebih menanamkan cinta kita kepada Allah dan juga Rasulullah. Yang kedua, semoga kita menjadi bagian orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW dengan baik. Sebelum kita tutup tausiah ini, mari kita tundukkan kepala. Kita baca sholawat. Kita sediakan hati dan pikiran untuk membaca sholawat di dalam qalbu kita. Kita juga kepada baginda Rasulullah. Boleh.
Alhamdulillah. Semoga hari ini kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita yang hadir di sini dan yang live streaming di rumah ditambahkan cinta kita kepada Allah, dan juga kita dijadikan bagian orang-orang yang mencintai Rasulullah dengan benar, dan dijadikan bagian orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah dan juga diberikan syafaat Rasulullah agar kita terhindar dari api neraka. Amin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.